Jika NJOP 15%, Ahok diteruskan Anies, DKI Jakarta nggak akan kere karena corona. Ditulis oleh Cak Anton di siwo.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Ini bukan masalah gak mau move on atau bukan masalah cinta mati terhadap Ahok dan benci terhadap Anies. Meskipun saat ini sedang pandemi corona dan kita dituntut kerjasama untuk melawannya, tetapi yang namanya sejarah harus ditulis untuk pelajaran yang begitu berarti kita ke depannya. Seperti yang kita ketahui bersama, DKI Jakarta beberapa waktu lalu dianggap tak punya dana bansos sehingga meminta pemerintah pusat untuk memenuhi semuanya. Namun kubu Anies bilang kalau mereka nggak ada duit karena ada piutang yang belum dicairkan oleh pusat. Hal itu terkait dana bagi hasil sebesar 5,1 triliun rupiah. Padahal menurut peraturan, dana tersebut bisa cair setelah audit dari BPK selesai dan tiap tahun biasanya selesai di bulan Agustus kalau tidak salah. Karena itu uang besar, maka audit sangat perlu. Dan itu bukan berlaku untuk Jakarta, tapi untuk semua. Seperti yang diketahui bersama, dana bagi hasil yang seharusnya diberikan setelah proses audit pun karena keadaan darurat, pemerintah pusat sudah mencairkan 50%-nya. Ingat, duit tanpa audit itu bisa jadi bancakan para mafia. Jika DKI Jakarta yang APBD-nya paling besar di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia tersebut tak mau dibilang kere sejak kepemimpinan Anies, maka seharusnya mereka tak akan melakukan tindakan memotong tunjangan PNS DKI Jakarta hingga 50% selama pandemi corona. Lalu lihatlah Jawa Tengah. Ketika Gubernur Ganjar ditelepon Jokowi terkait bantuan bansos, ia menolak dengan alasan ingin mencoba berkreasi terlebih dahulu. Bandingkan dengan Jakarta, dari total 4,7 juta, diminta menanggung 1,1 jutanya saja. Anies bingung. DKI Jakarta itu pusat pemerintahan Indonesia, perputaran uang cukup besar di sana. Tak heran jika APBD besar karena sumber pendapatannya besar. Ngomong-ngomong tentang sumber pendapatan, kita pun ingat akan pulau reklamasi yang pernah menjadi polemik. Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Ahok dituduh pro pengembang karena tidak menolak pulau reklamasi yang sudah digagas sejak Orde Baru tersebut. Meskipun aturan hukumnya sudah ada dan tak mungkin dibatalkan, Ahok tetap diserang dengan narasi pro pengembang, pro cukong. Selain membatalkan pulau reklamasi yang sudah ada, sudah dikatakan mustahil, tapi Anies ngotot. Ada juga konsep rumah tapak DP 0 rupiah untuk rakyat miskin yang digagas Anies pun sudah dikatakan mustahil oleh Ahok, tapi Anies ngotot. Dan kini, rumah tapak berubah menjadi rumah susun dan itu pun tidak mungkin dimiliki oleh orang yang berpenghasilan UMR DKI Jakarta. Ketika itu Anies menolak pulau reklamasi dan berjanji akan membatalkan reklamasi. Ia mengatakan bahwa semua itu bisa dia lakukan dengan keberpihakan. Keberpihakan di sini yang dimaksud tentu saja terkait berpihak pada rakyat kecil. Seperti yang kita ketahui bersama, Ahok tak menolak reklamasi dengan catatan adanya NJOP sebesar 15%. Pada saat itu, menurut perhitungan Ahok mencapai ratusan triliun rupiah uang yang akan masuk ke Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya uang ratusan triliun rupiah, dalam konsep Ahok pun akan dibuat hunian bagi warga yang bekerja di sana. Karena dengan adanya pulau reklamasi tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan kurang lebih sebanyak 1 juta. Sedangkan angka pengangguran pada saat itu kurang lebih hanya 500.000 saja. Hingga saat ini, saya belum move on dengan hal ini. Mengapa DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan menerbitkan ribuan IMB untuk pulau reklamasi tanpa NJOP 15% seperti yang digagas oleh Ahok? Apakah kebijakan seperti ini tidak membuka mata hati para pemuja Anies? Adakah yang tahu mengapa pendukung Anies terkesan tutup mata dengan hal ini? Jika ribuan IMB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta disertai dengan NJOP 15%, saya rasa di masa pandemi corona ini DKI Jakarta tak akan bingung. Selain itu, DKI Jakarta pun ikut berkontribusi menggenjot perekonomian secara nasional karena peluang tenaga kerja yang begitu besar. Tetapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terlanjur terjadi. Meskipun begitu, penting kiranya ini tercatat dalam sejarah supaya kita selalu bisa belajar dari pengalaman. Supaya kedepannya demokrasi di negara kita disertai dengan rasionalitas yang tinggi, kritis, dan bermutu.